Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, kesehatan dan keselamatannya kita dapat melaksanakan via Zoom pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisa dari Jurnal Sistem Informasi 1, 2, dan 3. Sebelum itu, saya akan menyebutkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Nita Kurniasari dengan NIM 202153135. Yang kedua, Wahyu Kurniawan ANW dengan NIM 202153145. Dan saya sendiri Putri Andayani dengan NIM 201531159 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan yang keempat, Yulinda Rahmawati dengan NIM 201531173. Dan yang kelima, Ardinata Reza Saputra dengan NIM 202153150. Sesi selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Materi yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen Aset Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam berbasis web. Teknik pengumpulan data dalam penelitian. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam observasi, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Dalam penelitian, akan dilakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang terjadi dalam aktivitas yang terjadi di STTP ini. Dan yang ketiga, terakhir adalah dokumentasi, bertujuan memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, penggunaan metode penelitian pengembangan suatu sistem. Berikut beberapa metode penelitian pengembangan suatu sistem. Yang pertama, menggunakan metode penyusunan pengembangan sistem web engineering, yaitu metode menyusun suatu sistem yang baru dan mengganti sistem yang lama secara keseluruhan. Yang kedua, menggunakan sistem berjalan yang dimulai dari bagian administrasi dan perlengkapan yang melakukan pendataan ke penanggung jawab ruangan dan selanjutnya membuatkan laporan untuk diserahkan kepada pimpinan. Yang ketiga, penggunaan sistem usulan, yaitu dengan menggunakan use case system yang diusulkan di mana bagian perlengkapan mengatur aset sesuai dengan ruangan dan memonitor aset secara online, dan penanggung jawab cukup mengakses sistem dan melihat laporan secara online. Yang keempat, penggunaan activity diagram yang menggambarkan proses aktivitas yang dilakukan user. Dan yang terakhir, penggunaan class diagram yang menggambarkan relasi antara tabel yang saling berkaitan. Hasil dari layout sistem informasi dengan mengkombinasikan dengan framework Bootstrap dibagi menjadi 5. 1. Halaman dashboard. Halaman dashboard merupakan halaman pertama sekali yang tampil ketika user berhasil login. Yang kedua, halaman identitas institusi. Halaman ini digunakan untuk mengatur institusi yang menggunakan sistem informasi manajemen aset. Yang ketiga, halaman data barang. Halaman ini digunakan untuk pemasukan dan melihat data barang yang akan didata. Keempat, halaman lokasi. Pada halaman lokasi digunakan untuk menunjukkan letak atau lokasi aset pada setiap ruangan yang digunakan oleh admin. Kelima dan terakhir, halaman laporan. Halaman laporan ini digunakan untuk
membuat laporan aset baik berupa aset secara keseluruhan maupun aset per ruangan. Majalah manajemen dan bisnis. Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan proses mengatasi permasalahan. Maka langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengkaji besarnya permasalahan dan menganalisis hal-hal yang berkaitan. Disinilah pentingnya ketersediaan data dan informasi. Dunia yang selalu mengalami perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika digambarkan secara skematik, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Aspek-aspek pertimbangan pengambilan keputusan dibagi menjadi 5. 1. Jenis-jenis produk yang dihasilkan. 2. Pihak-pihak yang harus dilibatkan. 3. Faktor-faktor budaya, ekonomi, politik. 4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua aspek-aspek ini dijadikan menjadi satu untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan perlu menentukan jenis produk yang dihasilkan, pihak yang harus dilibatkan, faktor atau budaya, ekonomi dan politik, peraturan undang-undang yang berlaku, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen, bagaimana proses berlangsungnya pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Pengambilan keputusan adalah kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan. Banyak model pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah yang diajukan oleh Ruben and Halberstam, sebagaimana yang dikutip oleh Davis dalam Hartono tahun 2013. Proses pengambilan keputusan menempuh langkah-langkah yang merupakan siklus sebagai berikut. Pertama, merumuskan kebutuhan untuk pengambilan keputusan dengan menyadari adanya permasalahan yang memerlukan pengambilan keputusan. Kedua, menganalisis dan merumuskan sejumlah alternatif dengan mengumpulkan data atau informasi dan merumuskan alternatif mengatasi permasalahan. Selanjutnya, mempertimbangkan dan memilih alternatif yang ada dengan memutuskan satu alternatif yang dianggap terbaik. Keempat, komunikasi dan pelaksanaan keputusan dengan menyampaikan keputusan kepada pihak-pihak terkait dan melaksanakan keputusan. Yang terakhir adalah tindak lanjut atau umpan balik dengan cara mengumpulkan data atau informasi tentang dampak dari pelaksanaan keputusan. Proses identifikasi peluang dan ancaman. Untuk dikenali adanya peluang atau ancaman, maka perangkat lunak dibuat agar komputer dapat melakukan prosedur identifikasi sebagai berikut. A. Pengukuran atau penghitungan variabel-variabel yang berpengaruh. B. Perbandingan antara hasil pengukuran atau perhitungan dengan standar rencana atau acuan. Berikut tabel sistematik dari proses identifikasi peluang dan ancaman. Variabel sama dengan pengukuran atau perhitungan dari perbandingan antara hasil pengukuran, perhitungan dengan standar atau rencana lain-lain. Evaluasi terhadap hasil perbandingan atau perbedaan yang dijumpai, yaitu jika positif berarti berpeluang dan jika negatif berarti ancaman. Sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk aplikasi sistem informasi manajemen atau SIM yang dapat diterapkan pada lembaga pendidikan Islam adalah sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang disebut Integrated School Information System atau ISIS.
Adapun fakta penting tentang penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang dapat dijadikan pelajaran, yaitu 1. Proses pengumpulan dan analisa data. Secara umum, masalah yang berkaitan dengan pengumpulan data, selain berkaitan dengan masalah teknis, yang paling dominan adalah kurangnya komitmen dari mereka yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Yang kedua adalah pemanfaatan output sistem informasi manajemen pendidikan. Dari keempat negara yang menjadi sampel penelitian Powell, menunjukkan bahwa data sistem informasi manajemen pendidikan digunakan dalam proses pengambilan kebijakan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Yang ketiga, ada penyebaran output sistem informasi manajemen pendidikan. Dalam penyebaran output, perlu menekankan kebutuhan adanya strategi diseminasi yang memungkinkan data atau output sistem informasi manajemen pendidikan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal. Yang keempat adalah peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem informasi pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut TIK merupakan instruksi utama dalam sistem informasi manajemen pendidikan. Yang kelima adalah pembangunan institusi dan pengembangan kapasitas. Dalam pembangunan institusi dan pengembangan kapasitas ini ada tujuan secara spesifik, yaitu untuk membangun proses pengambilan keputusan di semua tingkat sistem informasi. Baik, sampai di sini sesi penyampaian materi dari kelompok 4. Saya selaku moderator pada hari ini akan menutup presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.